Dibilang teroris, ISIS, kejam katanya. But is that true? This is the truth. Disinilah lucunya yang dipersepsikan oleh manusia-manusia, oleh orang-orang yang di lingkungan saya ada di Indonesia pastinya. Kalau seandainya apa yang mereka katakan benar, bahwa agama tersebut itu tidak baik lah, teroris lah, ISIS lah, dan sebagainya, maka harusnya saya sudah mati sejak dulu kala. Kenapa? Karena 90% sahabat saya adalah mereka yang beragama Muslim. Kenapa bisa 90%? Ya pasti, karena 87% penduduk di Indonesia beragama Muslim. Mereka adalah mayoritas. Dan sampai detik ini saya masih hidup, bergaul dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, and I love it. It's like tidak ada masalah sama sekali. Jadi anggapan-anggapan seperti itu bukanlah karena sebuah agama, apapun itu. Karena satu hal, tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan, apapun agamanya. Setidaknya yang diakui di Indonesia. Anda bisa Islam, Anda bisa Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Yang pasti mereka tidak mengajarkan kejahatan. Mereka tidak mengajarkan membunuh orang. Mereka tidak mengajarkan merampok, mencuri, memperkosa, dan sebagainya. No, mereka mengajarkan Anda untuk berbuat baik terhadap sesama. Dan sesama dalam pengertian adalah mereka yang seiman dan yang tidak seiman. Kalau kita mau membantu orang misalnya ya, karena semua agama mengajarkan kita untuk membantu orang lain, ciptaan Tuhan siapapun mereka. Ada orang kelaparan depan Anda kan tidak mungkin bertanya dulu, maaf agama kamu apa? Kalau dia jawab misalnya, agama saya Kristen. Kristennya apa? Protestan, Katolik? Protestan, oke. Partai Perjuangan, PDIP, atau Partai Demokrat? Partai Demokrat, oke. Tapi Anda pilih Ahok atau Anda pilih Anies Sandiaga Uno? Well, kalau kita tanya seperti itu terus, mati orangnya. Karena kita nggak sempat membantu mereka. And that's not what our religion teaches. That's not what we believe. Karena kita membantu orang tanpa berpikir siapa dia. Dan itulah Indonesia. Itulah yang diperjuangkan sejak dulu kala. And that's what religion teach. Every religion teach like that. Hal ini terjadi karena ada stereotype yang dibuat oleh masyarakat. Sama seperti kalau seandainya saya mengatakan orang Ambon itu galak-galak, atau saya mengatakan wanita Sunda itu cantik-cantik, atau cewek Manado itu putih-putih, atau orang Cina itu jago dagang, atau mereka itu licik, mereka itu, you know what, it's burst over again and again and again. Kenapa? Bukan karena sukunya, bukan karena rasnya, bukan karena golongannya atau siapa mereka, tapi karena manusianya yang ada di sana. Seperti kata pepatah, gara-gara satu nila rusak susu sebelang. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa agama ini jelek, agama ini teroris, agama ini mengajarkan kebatilan, bukan agamanya, tapi oknum-oknum di dalam hal tersebut yang merusak agama atau lingkungan tersebut. Sekali lagi, bukan agamanya, bukan rasnya, bukan sukunya, bukan antar golongannya, tapi oknum-oknum yang ada di dalamnya. Merekalah yang merusak. Balik lagi, tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejelekan di manusia. Kita bayangkan saja seperti ini. Kalau agama ditanyakan mana yang lebih baik, agama A atau agama B, agama C atau agama D, jawabannya sederhana. Sama seperti pada saat saya belajar bela diri. Mana yang lebih baik? Karate kah? Taekwondo kah? Brazilian Jiu-Jitsu kah? Kung Fu kah? Judo kah? Tergantung Anda tanyanya pada siapa. Kalau Anda tanyanya pada guru Taekwondo, mereka akan mengatakan, oh jelas lebih hebat Taekwondo. Kalau Anda tanyanya pada guru Judo, dia akan mengatakan, oh saya bisa banting ketika Anda nendang. Kalau Anda tanyanya pada guru Kung Fu, oh saya bisa hilang. No, that's not. Can they? Tapi intinya adalah mereka akan mengatakan, oh yang terbaik adalah apa yang mereka pelajari. And that's normal, that's how human think. Itu adalah cara berpikir manusia yang sudah diajarkan sejak kecil untuk menganut sesuatu, mempelajari sesuatu. Dan itulah yang akan diucapkan oleh mereka. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka percaya akan menjadi yang terbaik. Tapi mana yang terbaik? Semuanya baik.
Semuanya baik. Tujuan belajar bela diri hanya satu, mempertahankan diri. Tujuan memiliki agama hanya satu, memperkuat iman. Itu bukan? Supaya kita tidak berbuat kejahatan, supaya kita tidak berbuat kebatilan. Tujuannya hanya satu, memperkuat iman. That's all. Jadi semua agama tidak ada yang jelek, apapun agama Anda. Karena ini Indonesia, dan Indonesia mempercayai, mengakui lebih dari satu agama. Inilah Indonesia, inilah Pancasila, inilah NKRI, inilah Bhinneka Tunggal Ika. Dan tahukah Anda bahwa banyak sekali negara-negara di luar sana yang memimpikan memiliki Pancasila, memimpikan memiliki NKRI, memimpikan memiliki perbedaan yang begitu luas, tapi jadi satu. Banyak sekali, tapi hanya kita yang punya. So why don't we fight for that? Karena sebenarnya agama itu terkadang bisa dikatakan susah untuk dipilih. Sama ketika saya lahir dan Anda lahir. Anda bisa lahir jadi orang Sunda, Anda bisa lahir jadi orang Batak, Anda bisa lahir jadi orang Ambon. Saya bisa lahir menjadi orang keturunan Tionghoa misalnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda memilih Anda lahir jadi apa? Tidak. Sama sekali tidak. Yes, agama bisa kita pelajari. Anda sudah besar, bisa mempelajari agama baru, betul. Tapi kita juga tahu bahwa dari kecil, ketika kita lahir di keluarga yang memiliki agama tertentu, kita dididik menurut agama tersebut. Kalau Anda lahir di keluarga Muslim, Anda akan dididik secara Muslim. Kalau Anda lahir di agama Hindu, Anda dididik secara Hindu. Anda lahir di keluarga Kristen, Anda akan besar dididik agama Kristen. That's normal, and that's how humanity works. Now, is that wrong? No. Tapi manusia bisa memilih ketika dia sudah menjadi besar. Tapi susah untuk memilih hal tersebut karena sejak kecil kita diajari hal tersebut. Dan masalahnya adalah tidak ada kejahatan, tidak ada kejelekan yang diajarkan oleh orang tua Anda, apapun agama Anda. Jadi balik lagi ke pertanyaan. Saya non-Muslim. Ketika saya melihat Indonesia seperti sekarang ini, sedih sekali rasanya. Sedih kenapa? Karena entah mengapa perpecahan terjadi bukan hanya di kalangan beda agama, tapi di kalangan bahkan yang sama agamanya, di kalangan saudara sendiri, di kalangan keluarga sendiri, di kalangan orang-orang Indonesia. Kapan mau berhenti? Ketika saya kecil, saya diajarkan bahwa manusia di Indonesia adalah manusia yang luar biasa, membela perbedaan. Apakah itu sudah tidak ada lagi? Apakah itu sekarang hanya mimpi? Apakah itu hanya sebuah dongeng yang diceritakan ketika saya kecil? No, I believe in one thing. I believe that Indonesian people, Anda, saya, siapapun itu, bisa menjaga hal tersebut. Saya percaya pada sebuah harapan. Indonesia sudah diuji demikian rupa dari tahun ke tahun. Pancasila sekarang diuji, Bhinneka Tunggal Ika diuji kembali. Tapi Pancasila adalah semboyan yang sudah kita akui sejak dulu kala. Dan Pancasila adalah hal yang tidak mungkin dimusnahkan. Pancasila, NKRI adalah harga mati. Anyway, sebelum saya lanjut lagi, saya ingin Anda semua melihat hal ini. Inilah yang kita sebut dengan Indonesia. Saya Deddy Corbuzier. Saya Wijayanto. Saya Muslim. Dan saya non-Muslim. Ya. Tapi kita berdua bersaudara. Karena itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa bisa bersaudara, Ustaz? Karena kalau diturut-urut, kita itu satu nenek moyang. Nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Siapapun yang melihat ini, sesungguhnya dia terikat di dalam persaudaraan. Oke. Kalau neneknya beda, Ustaz. Ketemu Adam dan Hawa, maka bahasa agama mempersatukan orang dengan ajakan wahai Bani Adam. Karena semua manusia pasti keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, semua orang mengatakan,
Pelangi itu indah kalau warnanya beda-beda, benar nggak Ustaz? Betul, sepatu juga enak dipakai dan nyaman kalau berbeda. Kalau sepatu makanan semuanya, ya yang pakai keriting-keriting semua. Ya kan? Betul. Yang beda aja kadang-kadang Masih suka keliru. betul. Dibikin beda saja kadang-kadang dikira istrinya, ternyata istri tetangga. Dikira suaminya, ternyata sopirnya. Apalagi kalau semuanya sama. Jadi masalah. Kalau semua penduduk Indonesia sama, saya pilih pindah dari Indonesia. Saya juga kalau gitu Ustaz. Karena inilah keunikan Indonesia ya, berbeda-beda tapi satu jua di dalam sebuah naungan Pancasila, Ustaz ya. NKRI, inilah Indonesia, berbeda-beda tapi Satu juga. Satu Itulah juga. Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia untuk semuanya.